Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gabriela Lentin, Master Biomedical. Saya staf Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari sense organ yang akan kita bagi dua menjadi anatomi mata dan anatomi telinga. Kita awali dengan anatomi mata. Anatomi dari mata saya akan bagi menjadi dua bagian frontalis atau bagian depan dan juga di bagian belakang atau bagian occipital. Kita awali dengan bagian frontal. Pada bagian frontal ada beberapa struktur yang harus kita ketahui. Pertama adalah bagian alis mata yang ditumbuhi oleh alis mata atau bulu-bulu, dinamakan dengan suprasilia. Kemudian yang ditumbuhi oleh bulu mata juga dinamakan dengan bagian silia. Bagian silia yang superior dan bagian silia yang inferior. Selanjutnya ada struktur lain yang harus kita ketahui, yaitu kelopak mata atau yang kita sebut dengan palpebra. Kelopak mata itu terdapat dua, yaitu palpebra superior dan palpebra inferior. Nah, selanjutnya ada struktur lain yang kita harus ketahui. Pertama adalah bagian di atas dari bagian atau dia termasuk bagian dari palpebra superior, yaitu supratarsalis. Bagian supratarsalis, dan ini adalah bagian bawah ini, di bawah dari bagian supratarsalis itu adalah bagian tarsalis. Selanjutnya, ketika kita menutup mata, kita lihat di sini pada saat terjadi kita menutup mata, nanti akan terbentuk suatu garis ya yang mempertemukan silia bagian superior dan silia bagian inferior, dinamakan dengan rima palpebra atau rima palpebralis. Nah, rima palpebralis ketika bertemu akan membentuk suatu sudut yang namanya commissura palpebralis, medial yang dekat dengan nasal dan lateral yang di bagian luar ya. Tuh kita lihat di sini, ini adalah commissura medialis dan ini commissura palpebralis lateral. Kemudian ketika kita menutup mata, itu akan membentuk suatu sudut dinamakan dengan annulus commissura lateralis. Kalau di bagian sini atau sudut ya, sudut mata. Itu adalah annulus commissura lateralis dan annulus commissura medialis. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian palpebra ini sendiri. Nah, bagian palpebra ini terdapat struktur yang dinamakan dengan limbus. Nah, limbus ini semacam tepi yang terdapat pada palpebra. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau saya ikat seperti ini, palpebra itu ada limbusnya. Yang pertama itu adalah limbus palpebra anterior dan di sini adalah limbus palpebra superior. Ya, ulang. Ini adalah saya ulangi, limbus palpebra yang anterior dan limbus palpebra yang posterior. Kita masuk ke bagian medial. Ke bagian medial atau bagian yang mendekati nasal atau hidung, terdapat struktur yang terdapat pada palpebra ini. Pertama adalah ada tonjolan itu dinamakan dengan caruncula lacrimalis ya, caruncula lacrimalis. Selanjutnya di bagian superior dan inferiornya terdapat papilla lacrimalis superior dan papilla lacrimalis inferior ya. Jadi ini adalah struktur yang mengeluarkan air mata. Oke. Struktur berikutnya adalah konjungtiva. Konjungtiva adalah suatu lapisan yang melapisi atau bagian luar dari suatu mukosa yang terdapat pada mata. Konjungtiva ini ada dua, yaitu konjungtiva bulbi nanti akan melapisi bagian bulbus oculi yang terlihat dari bagian luar. Kemudian juga yang kedua adalah konjungtiva palpebra. Nah, konjungtiva palpebra kita lihat di bagian belakangnya, bagian posterior kita balikan. Nah, ini konjungtiva palpebra, dia terdapat pada bagian ini. Ya, ini konjungtiva palpebra. Kemudian pada bagian belakang, jadi kita pada mata kita ini terdapat suatu otot yang sirkuler, dinamakan dengan musculus orbicularis oculi, ya, musculus orbicularis oculi. Ya, jadi kalau
kita lihat mata secara keseluruhan, kita lihat pada bagian frontal itu kelihatan bahwa ada otot yang mengitari mata kita yang dinamakan dengan musculus orbicularis oculi karena dia berbentuk seperti sirkular. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian aksesorius ya, aksesorius atau ada satu struktur tambahan yang terdapat pada mata dinamakan dengan kelenjar air mata atau kita namakan dengan glandula lacrimalis. Glandula lacrimalis ini mempunyai fungsi sebagai untuk memproduksi air mata. Jadi gunanya untuk memproduksi air mata. Dia terletak itu selalu di bagian, bukan selalu ya, maksud saya dia terletak di bagian superolateral di masing-masing mata, baik itu mata kiri atau organa visus dextra maupun sinistra, dia terletak di superolateral ya, superolateral. Ada beberapa struktur yang terdapat pada aparatus lacrimal ya, aparatus lacrimal. Yang pertama adalah glandula lacrimalis. Nah, pada glandula lacrimalis ini dia terdapat suatu lubang-lubang yang terdapat pada permukaan, ini 1, 2, banyak dia terdapat pada permukaan dari glandula lacrimal. Ini gunanya untuk mengeluarkan cairan air mata yang diproduksi. Selanjutnya air mata yang diproduksi oleh glandula lacrimalis pada bagian superolateral ini akan ditransfer menuju ke sakulus. Nah, ini sakulus nanti akan menampung air mata. Ini adalah struktur namanya sakulus. Kemudian nanti dia akan menampung air mata, dia mentransferkan ke bagian papila lacrimalis superior dan inferior sehingga air mata bisa keluar. Tetapi ada juga di bagian dia akan mentransfer ke struktur yang di bagian bawah dari sakulus ini dinamakan ductus nasolacrimalis. Nanti ductus nasolacrimalis itu akan mengeluarkan cairan atau produksi air mata yang berlebihan yang tidak keluar dari mata. Ini juga dia akan keluarkan melalui ductus nasolacrimalis, yaitu terdapat pada bagian nasal, yaitu dinamakan dengan meatus nasalis inferior atau meatus nasalis bagian bawah. Itu adalah sambungan dari ductus nasolacrimalis. Kita akan mempelajari bagian oksipital dari mata. Yang pertama kita akan mengetahui mengenai daerah ini atau dinamakan dengan periorbita. Nah, periorbita ini adalah suatu daerah periosteum yang membatasi bagian cavum orbita. Nah, cavum orbita itu adalah suatu daerah di bagian mata, di bagian daerah kranium kita yang ditempati oleh bulbus oculi, yang ditempati oleh struktur mata ini. Jadi semacam rongga atau ruangan yang ditempati oleh bulbus oculi. Nah, bagian yang membatasinya itu dinamakan dengan periorbita. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur-struktur yang terdapat pada cavum orbita ini. Pertama kita lihat ada musculus atau otot-otot dinamakan dengan musculus extrinsik dari organa visus ini, atau biasa dikenal dengan musculus extraocular ya. Musculus extraocular ini ada macam-macam. Pertama adalah bagian superior atau bagian ini. Nah, bagian superior ini dinamakan dengan, atau musculus yang berada pada bagian superior ini dinamakan dengan musculus rectus superior ya. Jadi musculus rectus superior. Kemudian bagian luar atau bagian lateral ada struktur dinamakan dengan musculus rectus lateralis. Jadi musculus rectus lateralis. Kemudian bagian dalam yang dekat dengan nasal itu dinamakan dengan musculus rectus medialis ya, musculus rectus medialis. Selanjutnya bagian bawah ya, bagian bawah seperti bagian ini. Di bagian bawah ini ada struktur juga musculus dinamakan dengan musculus rectus inferior. Jadi tergantung dari arahnya. Ada yang superior, lateralis, kemudian medialis yang dekat dengan nasal, dan yang terakhir itu adalah musculus rectus inferior. Kemudian ada dua struktur lagi, sebenarnya ada tiga, yaitu oblique
oblik. Jadi karena yang 6 ini adalah berguna sebagai untuk menggerakkan bola mata, sedangkan yang satu untuk palpebra atau kelopak mata. Struktur keempat adalah musculus obliquus superior. Musculus obliquus superior. Otot yang berikutnya atau musculus yang berikutnya adalah musculus obliquus superior. Dia terletak, karena ada bagian superior berarti bagian atas, dia terletak pada bagian superior. Pada bagian superior dari organa visus. Ya. Kemudian ada juga satu lagi namanya musculus obliquus inferior, dia terletak pada bagian inferior, bagian bawah, tapi letaknya oblik, jadi menyilang. Kalau yang rectus dia lurus ke depan seperti pada struktur ini kelihatan. Kalau yang oblik dia menyilang dari struktur rectus tersebut. Oke. Selanjutnya ada struktur lagi yang terlihat pada bagian cavum orbita ini atau bagian occipital, itu dinamakan dengan nervus opticus ya, atau nervus kedua dari nervus cranial, itu namanya nervus opticus. Bulbus oculi atau bola mata dilapisi oleh 3 lapisan dari lateral hingga ke bagian medial atau bagian dalam, dari luar ke dalam, yaitu yang pertama adalah tunica fibrosa. Tunica fibrosa ini bagian luar ya, di bagian luar kalau kita buka bulbus oculinya. Nah, bagian luar itu yang berwarna putih ya, berwarna putih ini dinamakan dengan sklera. Sklera ya. Jadi bagian putih dari mata. Jadi kalau kita lihat secara langsung, bagian putih dari mata dinamakan dengan sklera, itu adalah bagian lapisan paling luar. Kemudian lapisan kedua yang berada pada bagian tengah-tengah itu adalah tunica vasculosa atau biasa kita sebut dengan lapisan koroid, karena memang dinamakan vasculosa karena mempunyai banyak vaskularisasi atau pembuluh darah. Jadi yang berwarna merah. Kemudian lapisan paling dalam dinamakan dengan tunica nervosa atau biasa kita sebut dengan retina ya. Jadi bagian dalam itu adalah bagian retina, saya cabut ini bagian vitreusnya. Bagian dalam itu adalah bagian retina. Jadi lapisan paling luar itu adalah sklera ya, tunica fibrosa, kemudian tunica vasculosa atau koroid, kemudian lapisan koroid. Dan yang ketiga adalah lapisan paling dalam tunica nervosa atau lapisan retina. Action. Pertama kita akan mempelajari mengenai tunica fibrosa. Tunica fibrosa ini adalah lapisan dari bulbus oculi bagian luar. Ya. Tunica fibrosa ini dia akan punya beberapa struktur. Yang pertama adalah kornea, yang bagian depan ini kornea, dan sklera ya, berbagian sklera. Nah, sklera ini ada 2, bagian occipital yang bagian belakang, jadi sklera bagian belakang yang dinamakan dengan sklera occipital, dan sklera yang tampak pada mata kita. Kalau misalnya kita lihat matanya teman atau matanya orang lain, kita bisa lihat sklera, tetapi bagian luar atau bagian frontalnya saja. Sedangkan kornea dia berada pada bagian depan atau bagian ini. Nah, kornea ini ada strukturnya. Yang pertama limbus atau di bagian tepinya ini. Selanjutnya sulcus. Ya, sulcusnya. Sulcus dari kornea. Jadi adalah limbus dan sulcusnya. Apa yang menjadi fungsi ya? Apa yang menjadi fungsi dari kornea ini adalah untuk menangkap cahaya. Jadi untuk menangkap cahaya. Jadi kalau ada cahaya yang masuk dia tangkap, kemudian nanti dia akan salurkan ke bagian bulbus oculi bagian dalam. Selanjutnya kita ke sklera. Sklera tadi sudah saya bilang ya, bagian putih dari mata terbagi atas 2, bagian luar dan bagian occipital atau bagian dalam ya. Kemudian ke struktur yang kedua, yaitu atau lapisan yang kedua dinamakan dengan tunica vasculosa. Jadi tunica vasculosa ini terdiri atas struktur yang dinamakan dengan koroid ya, lapisan koroid, kemudian ada corpus ciliaris, dan yang ketiga itu ada iris ya, ada iris.
Lapisan yang kedua adalah tunica vasculosa. Nah, ada beberapa struktur yang terdapat dalam tunica vasculosa. Kita akan ganti dulu ke preparat yang lebih besar. Ya. Pada tunica vasculosa terdapat 3 struktur. Yang pertama adalah lapisan koroid. Kenapa dinamakan vaskulosa? Seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa ini mempunyai banyak pembuluh darah. Lapisan ini mempunyai banyak pembuluh darah. Dinamakan dengan tunica vaskulosa. Tunica vaskulosa pada bagian posterior ketika dia, kalau kita lihat di sini, dia akan menuju ke bagian anterior, akan terdapat suatu struktur yang dinamakan dengan corpus ciliaris. Nah, pada corpus ciliaris ini terdapat musculus ciliaris. Nah, kemudian ada juga struktur ya di bagian depan ini. Ini kan corpus ciliarisnya, dia menuju ke bagian depan. Dinamakan struktur yang dinamakan dengan iris. Ya, iris ini adalah suatu struktur yang memberi warna pada mata. Jadi kalau misalnya warna ada mata, ada warna biru, warna coklat, itu semua yang berwarna itu adalah iris, ya, iris. Nah, iris itu akan membentuk suatu cekungan, bukan sih cekungan, sebenarnya dia kayak semacam lubang ya, membentuk suatu cekungan atau lubang dinamakan dengan pupil. Pupil ini dia semacam lubang ya. Dan fungsinya untuk memfokuskan bayangan. Jadi dia untuk memfokuskan bayangan sehingga dia jatuh ke bintik kuning ya, nanti ke makula lutea. Jadi nanti dia akan jatuh ke bintik kuning ya. Kemudian nanti kalau misalnya pupil ini, misalnya cahaya yang masuk banyak, dia akan mengecil. Begitu juga kalau misalnya cahaya masuk kurang, dia akan melebar. Nah, itu bentuk dari pupil itu sendiri. Iris sendiri, iris yang memberi warna pada mata ini berguna sebagai diafragma. Jadi berguna sebagai diafragma. Lapisan yang ketiga adalah lapisan retina atau tunica nervosa. Nah, tunica nervosa ini merupakan lapisan paling dalam dari bulbus oculi ini. Nah, kalau kita lihat di sini bagian paling dalam seperti tempat yang saya tunjuk ini merupakan lapisan paling dalam. Nah, pada retina ini terdapat 2 lapisan lagi dinamakan dengan lapisan pigmenti. Lapisan pigmenti ini yang berhadapan langsung dengan lapisan kedua atau lapisan koroid, dan lapisan nervosa atau lapisan yang paling dalam. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada struktur yang dinamakan dengan ora serrata, itu merupakan lapisan retina pars optica. Selanjutnya ada juga struktur pada retina ini adalah pertama fovea centralis ya. Jadi berupa cekungan makula lutea. Jadi itu merupakan cekungan yang terdapat pada retina. Di situ terdapat sel-sel koni ya, sel-sel koni yang terdapat pada makula lutea ini atau fovea centralis. Nah, kemudian masuk ke daerah yang tempat masuknya nervus opticus atau nervus 2 dari nervus cranial ini. Yang pertama strukturnya adalah yang tempat keluar nervus opticus itu adalah ini, dari sini sampai sini itu dinamakan dengan discus nervus optica atau discus nervus optici ya. Dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini itu adalah discus nervus optici. Discus ini adalah tempat atau daerah yang dilewati oleh nervus opticus atau nervus 2 dari nervus cranial. Kemudian di bagian dalam atau di bagian posterior atau bagian posterior dari discus nervus optici ini ada suatu daerah yang dinamakan dengan escavatio. Escavatio discus nervus optici ya. Escavatio discus nervus optici. Di sini tidak terdapat sel-sel koni. Kemudian biasa kita sebut juga dengan makula secca. Seperti yang kita lihat di sini ada yang berwarna merah dan berwarna biru. Itu merupakan struktur juga yang keluar dari discus nervus optici. Nah, struktur ini yang warna merah dinamakan dengan arteris centralis, kemudian yang biru dinamakan vena centralis. Ini merupakan vaskularisasi dari
bulbus oculi ya. Jadi yang memvaskularisasi daerah retina dan keseluruhan dari bulbus oculi. Kita akan mempelajari mengenai ruangan dan isi dari bulbus oculi atau bola mata ini. Yang pertama kita buka terlebih dahulu. Kita akan melihat struktur yang pertama atau ruangan yang pertama adalah kamera oculi. Kamera oculi ada dua, kamera oculi anterior dan yang di belakangnya itu adalah kamera oculi posterior. Nah, pertama kita pelajari mengenai kamera oculi anterior. Kamera oculi anterior itu adalah suatu daerah atau ruangan yang terletak di belakang dari kornea. Saya buka korneanya. Kemudian iris yang berwarna biru ini yang menjadi diafragma dan lensa. Jadi dari kornea yang paling depan, kemudian iris dan lensa itu adalah suatu ruangan yang dibentuk dan yang membatasi kamera oculi anterior. Selanjutnya, kalau kamera oculi posterior adalah suatu daerah yang terletak dan dibatasi oleh iris yang berwarna biru, kemudian lensa, dan yang terakhir itu adalah corpus ciliaris. Sebenarnya ada satu struktur namanya membrana hyaloidea juga. Kemudian kamera oculi anterior itu merupakan suatu ruangan dan juga posterior di belakangnya, tepat di belakangnya adalah suatu ruangan yang terisi dan berisi suatu cairan yang dinamakan dengan humor aqueous ya. Nah, ini kalau misalnya kita belajar mengenai suatu penyakit atau klinis, ketika terjadi sumbatan pada humor aqueous itu akan menimbulkan suatu penyakit dan menyebabkan suatu penyakit yang dinamakan dengan glaukoma, sehingga tekanan darahnya meningkat karena tidak terjadi cairan itu tidak ada yang keluar dan masuk, tetapi dia karena ada sumbatan sehingga cairannya bertambah banyak dan menimbulkan suatu sumbatan dan dinamakan penyakit glaukoma. Selanjutnya kita masuk ke struktur yang selanjutnya. Struktur yang kedua adalah lensa atau biasa kita kenal dengan lensa kristalina. Dia terletak occipital, bagian belakang dari iris. Jadi ini iris, bagian belakangnya itu adalah lensa. Lensa bentuknya itu cembung. Lensa itu bentuknya cembung. Dia dilapisi oleh satu kapsula dinamakan dengan kapsula lentis. Dan terdapat polus, jadi ada polus anterior atau kutub ya sebenarnya. Polus itu sebenarnya kutub, jadi sebenarnya dia bagian depannya atau anteriornya atau polus anterior dan juga bagian belakangnya polus posterior pada bagian belakang. Dan polus anterior dan posterior ini bertemu membentuk suatu yang namanya aksis dari lentis. Ya, aksis dari lentis. Ya, aksis lentis. Setelah lensa, kita akan mempelajari mengenai suatu struktur dinamakan dengan kamera vitreous. Nah, kalau kita lihat di sini, bagian paling luar itu adalah iris, kemudian ada lensa, dan di bagian belakang dari lensa atau bagian posterior dari lensa itu adalah kamera vitrea. Kamera vitrea itu adalah suatu rongga yang berisi suatu struktur yang dinamakan dengan corpus vitreous. Corpus vitreous ini mempunyai mempunyai cairan di dalamnya atau berisi cairan yang dinamakan dengan humor vitreous. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai vaskularisasi dari visus ini sendiri. Nah, selain dari arteri centralis yang terdapat pada retina atau yang tempat yang saya tunjuk ini, terdapat juga arteri ophthalmica yang mempunyai 4 cabang. Yang pertama adalah arteri dorsalis nasi, kemudian arteri frontalis, kemudian arteri ciliaris, dan arteri lacrimalis yang terdapat di glandula lacrimalis. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir dari visus ini sendiri, yaitu bagian persarafan atau nervus. Nah, kita tahu bersama bahwa nervus opticus merupakan nervus cranialis yang kedua yang mempersarafi pada bagian mata atau bulbus oculi. Selain itu juga ada nervus oculomotorius, kemudian ada nervus 4 trochlearis, dan nervus ke-6 nervus abducens dari nervus cranialis itu sendiri yang akan mempersarafi otot-otot mata seperti tadi yang sudah dijelaskan. Itu saja dari saya untuk anatomi dari mata.
Terima kasih. Baiklah, kita akan mempelajari mengenai anatomi telinga atau anatomi dari auris. Nah, sebelumnya kita harus ketahui bersama bahwa auris atau telinga ini kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah bagian eksterna atau bagian luar. Dia dibatasi oleh suatu membran dinamakan dengan membran timpani. Kemudian bagian tengah kita namakan dengan auris media, dan bagian dalam itu adalah auris interna atau auricula interna. Jadi ada 3. Pertama itu adalah auricula atau auris eksterna, media, dan interna. Baik, kita langsung saja menuju ke auricula eksterna atau auris eksterna. Kita lihat dulu tampakan bagian luar. Kita lihat di sini adalah daun telinga, ya, daun telinga. Pada bagian luar dari daun telinga ini, ya, lipatan paling luar yang seperti yang saya tunjuk ini, ya, lipatan telinga kita itu dinamakan dengan helix. Jadi lipatan ini dinamakan dengan helix. Nah, ada antihelix. Antihelix itu bagian dalamnya ini. Jadi lipatan kedua di bagian dalam itu dinamakan dengan antihelix. Jadi ini helix, ini antihelix. Nah, helix punya kaki. Jadi ada kaki-kakinya dinamakan dengan crus helix. Ini juga crus helix. Crus helix kakinya. Sedangkan pada antihelix juga mempunyai kaki juga, dinamakan dengan crus antihelix. Crus antihelix. Ya. Oke, selanjutnya ada struktur cekungan, ya, cekungan yang terdapat pada daerah telinga ini atau bagian auris atau auricula eksterna. Jadi ada 3 cekungan. Yang pertama yang dibentuk oleh crus antihelix ini dibentuk oleh 3 sudut, namanya fossa triangularis. Kemudian fossa triangularis, kemudian ada cekungan ke dalam ini dinamakan dengan simba konkav. Ini adalah simba konkav, dan yang terakhir yang besar ini yang masuk ke dalam liang telinga itu dinamakan dengan concha auricula. Jadi itu adalah concha auricula. Selanjutnya kita lihat di sini ada suatu daerah datar yang berada dekat dengan helix dinamakan dengan scapa. Ya, ini adalah scapa. Kemudian juga ada di paling bawah itu daun telinga yang biasa dilakukan tindik telinga, itu dinamakan dengan lobulus auricula. Yang tulang, kan ini terbentuk oleh tulang rawan. Jadi dia tidak ada, maksudnya ada pembuluh darahnya tetapi tidak terlalu banyak, itu dinamakan dengan lobulus auricula, tempat kita menindik telinga. Kemudian ada struktur di bagian sini, ya, di bagian sini yang bisa menutupi liang telinga, dinamakan dengan tragus, ya, tragus, ya. Sedangkan bagian bawahnya, bagian inferior pada bagian depan sedikit itu antitragus. Jadi ada struktur dinamakan dengan antitragus. Kemudian pada bagian auricula eksterna, selain daripada daun telinga kita masuk ke bagian liang telinga. Ya, seperti yang saya tunjuk sini, nanti akan dibatasi oleh struktur yang dinamakan dengan membran timpani yang berada pada bagian ini. Membran timpani. Nah, pada membran timpani ini merupakan bagian atau suatu struktur yang membatasi bagian eksterna dan bagian media. Jadi eksterna dan media. Kalau kita lihat di sini ada suatu saluran yang dari luar telinga menuju ke membran timpani, itu dinamakan dengan meatus acousticus externa.
Jadi meatus acousticus externa ini sebenarnya dia berbentuk atau membentuk huruf S. Ya, membentuk huruf S. Dia terdiri dari dua pars. Pars yang pertama adalah pars fibrocartilaginea, itu 2/3-nya. Kemudian pars osseus yang tidak bisa digerakkan karena dia terdiri atas tulang, itu adalah pars osseus, sepertiganya. Sedangkan yang 2/3 ini dia terdiri atas cartilaginea, jadi masih ada tulang rawannya, jadi masih bisa digerakkan. Sedangkan kalau sudah sepertiga ke dalamnya itu dinamakan dengan pars osseus. Selanjutnya pada meatus acousticus externa ini atau liang telinga ini terdapat suatu kelenjar dinamakan glandula ceruminosa yang menghasilkan cerumen atau biasa kita sebut dengan kotoran telinga. Jadi kotoran telinga itu dibentuk oleh dihasilkan oleh glandula ceruminosa. Selanjutnya kita masuk ke bagian auris media atau auricula media. Ketika masuk ke dalam liang telinga dibatasi oleh suatu struktur namakan membran timpani. Membran timpani merupakan struktur yang membatasi meatus acousticus externa sebagai auricula externa dan auricula media. Nah, membran timpani ini dibagi menjadi 4 pars. Yang pertama adalah pars supero-anterior, kemudian pars infero-anterior, kemudian pars supero-posterior, dan pars infero-posterior. Nah, keempat pars ini terdapat pada membran timpani, digunakan sebagai suatu pertanda atau 4 kuadran ini digunakan sebagai suatu tanda di mana letak jika terjadi ruptur pada membran timpani. Selanjutnya terdapat penonjolan yang terdapat pada membran timpani ini dinamakan dengan prominensia malearis ya. Kemudian ada suatu struktur yang berada pada bagian tengah dari membran timpani dinamakan dengan umbo membrana tympanica atau pusat dari membrana timpani dinamakan dengan umbo membrana tympanica. Nah, selanjutnya pada umbo dan prominensia malearis terdapat suatu struktur yang menghubungkan keduanya dinamakan dengan stria malearis. Kita akan masuk kepada auricularis media. Nah, auricularis media ini terdapat suatu daerah yang dinamakan dengan cavum tympani. Nah, di cavum tympani ini terdapat struktur-struktur, terutama 3 struktur atau tulang-tulang pendengaran. Pertama ada os malleus, os incus, dan os stapes. Ya. Tetapi kita juga harus mengetahui bahwa pada cavum tympani ini dibagi berdasarkan daerah-daerahnya. Pertama ada struktur atau daerah epitympanicum. Nah, epitympanicum ini diisi oleh struktur os incus dan os stapes ya. Kemudian mesotympanicum itu diisi oleh os malleus dan processus lenticularis ya. Processus dari lenticularis. Jadi processus lenticularis os incus ya. Jadi ada 2 os malleus dan processus lenticularis os incus. Yang ketiga itu adalah struktur yang dinamakan daerah yang dinamakan dengan hipotympanicum. Nah, daerah hipotympanicum ini terdapat struktur yang menghubungkan telinga tengah atau auris media dengan nasofaring dinamakan dengan ductus tuba auditoria. Ductus tuba auditoria. Oke. Selanjutnya kita akan mengetahui batas-batas dari cavum tympani ini. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa cavum tympani ini merupakan suatu ruangan yang dibatasi oleh struktur-struktur yang terdapat pada kranium. Nah, kalau kita lihat di sini, bagian posterior dari cavum tympani itu adalah processus mastoideus. Oleh karena itu dia dinamakan dengan pars mastoideus karena di belakangnya itu ada processus mastoideus. Kemudian pada bagian superior kita namakan dengan pars tegmentalis karena di atas dari superior tersebut, di atas dari cavum tympani atau bagian superior dari cavum tympani terdapat fossa crani media. Jadi kalau misalnya terjadi suatu komplikasi, misalnya terjadi otitis media itu adalah suatu peradangan yang terdapat pada cavum tympani
itu akan bisa memberikan komplikasi pada bagian superior, pada bagian fossa cranimedia, ya, dinamakan penyakitnya adalah meningitis. Jadi komplikasi dari otitis media itu atau peradangan pada telinga tengah ini adalah meningitis, ya. Kemudian pada bagian anterior itu dinamakan dengan pars caroticus. Jadi karena pada bagian depan dari cavum tympani ini dekat dengan arteri karotis, sehingga kalau terjadi otitis media atau peradangan pada telinga tengah itu menyebabkan suatu penyakit septik, jadi bisa septik, ya. Selanjutnya pada bagian inferior atau bagian bawah itu ada pars jugularis karena dia dekat dengan vena jugularis. Kemudian bagian medial ini dekat dengan labirin atau dekat dengan telinga dalam atau auris interna. Makanya kalau misalnya terjadi infeksi dinamakan labirinitis. Kemudian bagian lateral, ya, bagian lateral itu adalah pars membranacea, itu ada membrana timpani, ya, itu merupakan batas-batas dari cavum nasi, dari superior ada subposterior, anterior dan sebagainya. Kemudian ada muskulus yang terdapat pada cavum timpani ini. Yang pertama adalah musculus tensor timpani, ya, yang dekat dengan prosesus dari yang berhubungan dengan membrana timpani. Kemudian yang kedua adalah musculus tapedeus, ya, dekat dengan tulang stapes. Yang ketiga kita akan mempelajari mengenai auricularis interna. Nah, auricularis interna ini mempunyai struktur dibagi dua, yaitu labyrinthus osseus dan labyrinthus membranacea. Nah, kita lihat dulu di sini kalau kita keluarkan dari telinga tengah, karena telinga tengah ini terletak di dalam pars petrosa dari os temporalis yang merupakan struktur yang paling kuat, sehingga kita harus keluarkan dulu. Kita lihat di sini bahwa terdiri atas koklea dan ada kanalis-kanalisnya, kanalis semicircularis. Kanalis semicircularis itu terbagi atas 3. Nah, kalau kita lihat dalam posisi seperti ini, di sini kita lihat kanalis semicircularis itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah kanalis semicircularis anterior, posterior, dan lateralis. Di sini ada juga koklea. Ya, di bawah dari kanalis semicircularis ini ada ampula-ampula. Kemudian yang warna kuning ini atau persarafan ini adalah persarafan nervus 8 atau nervus vestibulo-cochlearis. Pada telinga bagian dalam atau auris interna ini terdapat bagian-bagian. Jadi di bagian ini dibagi atas 2, yaitu labyrinthus osseus dan labyrinthus membranaceus. Labyrinthus osseus ini berisi cairan yang dinamakan dengan endolimf, dan labyrinthus membranaceus ini berisi cairan yang dinamakan dengan perilimf. Nah, ini ada beberapa bagian pada bagian telinga bagian dalam, yaitu yang pertama adalah koklea. Nah, koklea ini merupakan bagian telinga dalam yang berbentuk spiral. Jadi ini bentuknya seperti spiral. Jadi seperti rumah siput, ya. Fungsinya ini untuk mengubah getaran suara. Jadi kalau misalnya ada getaran suara yang masuk, jadi persepsi pendengaran. Nah, getaran suara pun yang masuk itu melalui fenestra vestibuli, kemudian dia menuju ke skala timpani, vestibuli, kemudian ke skala timpani yang bertemu di helicotrema, dan yang keluar itu melalui fenestra koklea. Selanjutnya fungsi ruang koklea ini ya merupakan suatu daerah yang berguna untuk menampung cairan-cairan seperti tadi yang saya bilang. Nah, sekarang struktur yang penting itu adalah organa corti, ya. Organa corti dia berada dalam endolimf. Nah, endolimf ini atau di dalam ductus cochlearis, ya, dalam ductus cochlearis itu ada organa corti yang sangat berguna sebagai reseptor yang akan menerima impuls pendengaran. Nah, nanti impuls pendengaran yang diterjemahkan ini nanti akan menuju ke disampaikan ke otak melalui nervus ke-8, yaitu vestibulo-cochlearis. Selanjutnya kita belajar mengenai arteri atau
vaskularisasi yang terdapat pada auris. Nah, ini pada auricularis sendiri itu ada dua ya, jadi percabangan dari arteri carotis interna yang merupakan percabangan ya dari arteri temporalis superficial ya. Jadi arteri carotis interna ini kita tahu bersama dia mempunyai banyak cabang. Nanti salah satu cabangnya itu adalah arteri temporalis superficial, kemudian nanti dia akan bercabang lagi menjadi arteri auricularis anterior. Sedangkan yang pada bagian belakang dinamakan arteri auricularis posterior. Demikianlah video pembelajaran mengenai anatomi sens organ, yaitu bagian organa visus dan organa auricula. Semoga pembelajaran ini dapat berguna bagi kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.